Sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Oh, Engkau segalanya bagi kami, Tuhan. Engkau sangat berarti bagi kami. Kami mengucap syukur kalau pagi ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami beribadah bersama saudara-saudara kami yang seiman, Tuhan. Syukur bagimu Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu buat kami. Berkati ibadah pagi ini. Kami merindukan Engkau Tuhan, hadir di tempat ini, di setiap hati kami. Tidak ada satu orang pun yang terlewatkan.
Kami mau memuji-Mu, kami rindu menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan akal budi kami, sebagai ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati ibadah minggu ini. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, apa kabar? Luar biasa. Ya, Tuhan baik buat kita. Amin. Iya. Lagu tadi seperti merusa merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan. Kita bangunkan fajar. Kita bangun jiwa kita, roh kita. Untuk kita menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita naikkan lagu Hatiku Siap. Kami siap Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu ya Allah. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Hati kami siap Tuhan membawa syukur kami bagi-Mu ya Allah. Membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu menatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit,
dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan penuhi hati kami. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan bagi-Mu mengatasi langit. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi bumi, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Jemaat saja katakan besar mengatasi. Jemaat saja. Kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Tinggikan diri-Mu Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang kuasa. Haleluya, haleluya, lama yase, yala nama yasalaya. Mari sembah Tuhan, kira nama yasalabaya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kami mau sembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak diagungkan. Dialah maya syakara labayase, kira namaya sakara labayase, labayasa, kira namaya syara labayasa, kara labayase. Oh, mentimu besar, ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan Allah kita itu Allah yang besar. Saya rasa kita tidak hanya percaya saja. Tuhan mau kita tidak hanya percaya, tapi setiap kita menghidupinya. Kita hidup dalam kebesaran Tuhan. Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita hidup dalam kasih Tuhan. Kita hidup dalam kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Bisa lebih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Lagu ini sebenarnya lagu lama. Anak saya bilang ini lagu lama sampai dia nggak tahu, dia harus mempelajarinya. Tapi saya percaya walaupun ini lagu lama, tapi perkataannya itu punya kuasa dan selalu baru buat setiap kita di sini. Amin Bapak Ibu. Mari kita beri tepuk tangan buat choir kita. Buat pemain musik, buat tamborin, buat singer, buat Bapak Ibu semua. Haleluya. Sungguh amat besar, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam, tangannya boleh di atas Bapak. Kita hidup dalam Kuasa-Nya yang besar. Yes, amin. Marilah kita
kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan kita hidup. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, besarkan namanya. Luar biasa, saya merasakan semangat Bapak Ibu memuji Tuhan. Saya aja seneng loh lihatnya dari sini. Apalagi Tuhan kita loh. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Masih semangat kan? Bisa lebih dari lagu pertama? Ya kita sorak-sorai haleluya. 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 Tuhan Yesus baik. Boleh tepuk dong sebelahnya. Tuhan Yesus baik. Iya. Oke. Kita mau bersorak-sorai muliakan Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan yuk, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Para faktoran, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Yuk tepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Padam pam 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 pam. Katakan padam pam. Padam pam 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 pam. Sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Katakan dengan iman, satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang
kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Pam, 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 pam. Yes, Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus itu luar biasa dalam kehidupan kita. Memberkati kita, memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pengharapan, memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Padam pam 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 pam. 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 Padam pam 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 pam. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Padam pam 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 pam. Padam pam 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 pam. Oh. Padam pam 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 pam. Haleluya. Ibadah hari ini kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita miliki, apa yang kita banggakan, itu semua karena anugerah Tuhan. Bahkan Bapak Ibu mungkin sekarang dalam pergumulan, kita menantikan anugerah Tuhan. Percaya Tuhan akan menjadi penolong kita tepat pada waktunya. Dan kasih sayang-Nya yang akan menjadi sumber kekuatan buat kita semua. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan. Mari kita katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu,
hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagi. Bapak Ibu saja katakan anugerah-Mu ya Tuhan. Kita katakan dengan iman. Anugerah-Mu. Tuhan, dengarkan kami Tuhan, pengakuan kami. Mari katakan sekali lagi dengan iman, Tuhan dengar kami Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu ya Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu buat kami semua. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan, hari ini Tuhan, besok, selamanya Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu ya Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
penyataan iman kami kepadamu ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, melainkan anugerah-Mu semata-mata yang membuat setiap kami melewati waktu yang Tuhan bentangkan. Bahkan ada kisah-kisah yang tertulis, terukir dalam batin kami. Sesuatu yang buruk jadi baik. Sesuatu yang menarik jadi indah dan mulia. Sebab kami percaya oleh karena anugerah-Mu semata-mata. Semua dibisakan oleh karena kekuatan-Mu. Semua disanggupkan oleh karena kasih-Mu. Semua dilakukan dengan baik oleh karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan bagian firman yang Tuhan ingin supaya kami hidupi. Dan kami mau percaya kasih dan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup itu akan menopang hidup kami. Ungkapkan isi hati-Mu, sampaikan rancangan-Mu dalam hidup kami. Dan buat setiap kami menangkap dan menghidupinya. Dan kami percaya Tuhan, anugerah besar dan terbaik Engkau sediakan bagi kami. Amin. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang berharap kepada Bapa berkata, amin, amin. Saudara, sebentar kita akan, silakan duduk dulu. Sebentar kita akan bersama-sama membawa akan teman-teman kita yang telah melatih dan dilatih sedemikian rupa untuk menjadi pembimbing kerohanian buat anak-anak kita dalam Unleash. Dan kita mau percaya apa yang Tuhan telah persiapkan ini akan menolong setiap anak-anak kita supaya mereka dipersiapkan menjadi para leader yang memiliki sebuah kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya undang teman-teman dari Unleash, silakan maju ke depan dan kita akan berdoa secara khusus buat mereka. Nanti sore anak-anak akan kumpul menjadi awal permulaan di mana mereka ditandai sebagai para peserta Unleash yang akan dipersiapkan sedemikian rupa. Silakan teman-teman dari Unleash yang telah dipersiapkan dan mempersiapkan diri, kita akan berdoa bersama-sama buat teman-teman kita ini. Iya, silakan. Mungkin bagus menghadap ke jemaat supaya dikenali, ya. Dari sebelah kanan saya Pak Andre, Pak Topo, Pak Agung, Bu Mita. Yang ronjol ke tengah ini Ilham, kemudian Ibu Ani, Gita dan juga Pak Beni, Bu Beni. Saudara, saya minta Anda kedangkan tangan dan kita akan berdoa bersama-sama buat hamba-hamba Tuhan yang telah dipersiapkan. Lebih kurang 2 bulan mereka bergumul. Istri saya berkata, berdiri katanya. Ya sudah, berdiri semua, ya pakai berdiri. Ayo kita angkat tangan dan kita berdoa bersama-sama. Kuryang karalapa sitikianta karalapa tukurulu pusintikianta karalapa sikianta kahata karalapa minta hata karalapa prolo pusikianta karalapa santa kahata karalapa sikianta ka yehina hata kayi kurulu pusikianta hata karalapa sikianta kana hata karalapa. Ke-9 saudara kami yang telah mempersiapkan diri bahkan mempraktekkan kehidupan yang terbuka seorang akan yang lain dengan melatih kedisiplinan, menaklukkan daging, pikiran dan keinginan, semua ditaklukkan dan dikontrol oleh setiap perkataan firman.
Apa yang sudah dijalani sekian bulan dalam hidup mereka, biar itu akan menjadi sebuah kehidupan praktis yang bisa dilihat, dibaca, seperti akuarium yang tampak dari depan, belakang, atas, bawah, semua transparan Tuhan. Hamba mau mengucap syukur untuk kerelaan hati setiap anak-anak-Mu ini. Bahkan dengan sikap yang benar, hati yang tertuju kepada Tuhan, yang kami percaya Engkau akan terus proses bentuk sampai apa yang Tuhan rancangkan jadi atas hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang telah menaruh belas kasihan buat anak-anak-Mu ini, akan terus dimanifestasikan dalam hubungan, dalam kesejajaran, up and down yang ada. Engkau terus akan membimbing mereka dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan yang datang daripadamu, dengan perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmat, sikap tingkah laku yang akan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa Engkau metrekan hidup mereka menjadi orang-orang yang mendampingi setiap anak-anak, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Anak-anak itu seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang Tuhan percayai. Dan anak-anak itu seperti anak-anak panah yang akan dibentuk melalui kehidupan mereka. Bertumbuh dengan memperhatikan dan menumbuhkan orang lain, supaya bertumbuh, membuat mereka disukakan dan menyukakan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkat rahmat yang datang dari Allah Bapa, kasih penyertaan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan kekuatan Roh Kudus memampukan mereka menyelesaikan dengan tuntas setahun ke depan apa yang Tuhan persiapkan, yang akan membuat tahun-tahun berikutnya lebih luar biasa lagi. Terpuji nama Tuhan, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita berkata amin. Tepuk tangan buat mereka. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Saya sadar ada banyak orang yang mungkin terpanggil untuk melayani Tuhan dengan berbagai macam hal. Ada yang memang terekspos sehingga masing-masing orang itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Tetapi kadang orang tidak terlihat, namun juga berfungsi secara luar biasa. Yang saya percaya semua itu dijadikan satu untuk menyempurnakan tubuh Kristus Tuhan. Amin, saudara. Hari ini saya ingin ajak kita semua belajar sebuah peringatan yang memang dirindukan oleh seorang hamba Tuhan tatkala dia membimbing anak-anaknya, orang-orang yang mengalami lahir baru. Mereka melihat perubahan-perubahan hidupnya, dan bahkan mereka menjadi orang-orang yang terhisap sebagai bilangan orang-orang percaya, bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Ada banyak orang yang mengalami berbagai macam kenangan di masa lampau. Entah itu kenangan yang baik maupun kenangan yang buruk. Tetapi di dalam Tuhan, kenangan yang buruk sekalipun akan menjadi sesuatu yang baik, yang bermakna buat kekekalan. Sebuah penelitian yang disampaikan dalam University of Grenada menemukan sebuah sikap yang dimiliki oleh para mahasiswanya yang suka memikirkan akan masa-masa lampau yang negatif. Kecenderungannya adalah mempengaruhi kesehatan fisik mereka. Ada beberapa orang yang mudah sekali sakit, bukan karena
mereka itu punya banyak penyakit atau ada di dalam lingkungan penyakit, tetapi oleh karena mengenang akan sebuah kehidupan masa lampau yang buruk, mungkin diawali dari mah mereka, meningkat dari mah kemudian asam lambung gitu ya. Dan kemudian di antara mereka menghadapi mah belum selesai, asam lambung belum selesai, kena ginjal mereka, dan kemudian innalillahi wa innalillahi rojiun. Karena apa? Mengingat hal-hal yang buruk belum terselesaikan. Nah, kalau Anda membaca artikel Detik Health mengenai sebuah kenangan buruk di masa lampau, itu merupakan sumber penyakit yang seringkali dideteksi oleh dokter enggak ketemu penyakitnya. Karena penyakitnya di mana? Di hati saudara, dan mempengaruhi pikiran mereka. Sebaliknya orang-orang yang merenungkan akan kenangan indah akan membangkitkan kegairahan, semangat hidup, awet nom gitu saudara ya. Kalau Anda ketemu dengan orang-orang awet nom, wah ini wajah-wajah yang terpancar dari hatinya oleh karena mengingat perkara-perkara yang indah. Seorang hamba Tuhan yang namanya Rasul Paulus punya keinginan mengenang akan hal-hal yang baik, dan itu merupakan sebuah keputusan untuk mengingat hal-hal yang baik atau yang buruk. Itu adalah keputusan pribadi. Katakan bersama-sama dengan saya, untuk mengingat segala yang baik dan yang buruk adalah keputusan pribadi. Nah saudara, kalau kita mau mengingat yang buruk, ya keputusan sendiri. Mau ingat yang baik, keputusan kita sendiri. Gak bisa disetir oleh orang lain, yang walaupun memang seringkali dipicu dengan sesuatu yang ada di sekitar kita, membuat kita kok membuat aku ingat ya, koyok mamahku dhisik, atau ini kok koyok papahku yang dulu ya, oh ini kok koyok mantanku dulu, gitu-gitu saudara. Ya sesuatu yang baik maupun yang buruk. Nah ini yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-7 terlebih dahulu. Kalau kita sempat nanti Anda baca keseluruhan akan bagus. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ayatnya yang ketiga dari 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat yang ketiga. Dikatakan, kita baca bersama-sama, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacitaku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Enike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tangan atasmu, penumpangan tanganku atasmu. Ayat yang ke-7, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau Anda diberikan kesempatan atau mungkin mencari-cari kesempatan dengan BENGOENG, apa saudara?
bengong gitu. Kalau Anda bengong dan kemudian dalam kebengongan saudara itu kira-kira mikirin apa itu? Begitu bengong, mungkin Anda dibawa dalam sebuah pengalaman-pengalaman masa lalu. Atau mungkin pada saat Anda meditasi tertentu. Kalau orang-orang sekarang healing gitu ya, healing itu mereka itu hanya sekedar jalan-jalan dan kemudian apa. Tapi nggak pernah yang namanya memberikan kesempatan untuk mengevaluasi diri. Dan kalau kita mengenang akan masa-masa kecil kita, waktu saya TK, saya ingat guru saya. Guruku namanya Bu Rini sama Bu Yanti. Dua-duanya beda karakter. Yang satu baik banget, yang satu galak banget gitu. Buat saya sih, buat saya. Entah buat teman-teman saya. Wajahnya masih saya ingat sampai sekarang. Kok Pak masih ingat-ingat gitu? Bukan mencoba diingat-ingat, tapi masih ingat, nempel di kepala saya. Mungkin dah sepuh ya, beda jauh usianya. Kalaupun ada mungkin ya saya pangling juga akan beliau. Saya suka belakangan yang jahat buat saya. Sekarang ini saya berkata, wah senang ya dulu ada ibu yang galak seperti ini. Ternyata berfungsi buat saya. Bukan hanya yang baik-baik saja, tapi yang galak pun saya berkata itu menolong saya banget gitu. Lalu pada saat di SD, ingat saya, teman-teman saya di SD dan guru-guru saya di SD, saya kurang ajar waktu itu. Guru saya ibu namanya Ibu Rukmini. Kemudian saya bikin sebuah guruan sama teman-teman. Di seluruh dunia ini orang yang paling jelek rupanya siapa? Gitu. Mereka bertanya-tanya, jangan tiru-tiru saudara. Kemudian mereka bertanya-tanya dan bingung, kira-kira siapa? Ibu Rukmini gitu saudara. Namanya Bu Rukmini, jadi Ibu Ruk paling jelek gitu. Ternyata Ibu Ruk di belakang saya dan kemudian saya jewer. Saya minta maaf buat supaya tidak bengong aja, supaya kita hanya sendal gurau. Sampai satu hari ini kurang ajar ya. Kepala sekolah saya itu namanya Bapak Tasimun. Kalian tahu tas yang paling besar itu tas apa? Gitu saudara. Anda tahu sendirilah, nggak usah ditanyakan. Gitu. Tapi itu menjadi sesuatu yang mengingatkan saya gitu. Dan teman-teman tuh selalu ingat hal yang gitu. Saya kan punya, saya nggak tahu dengan saudara. Saya punya grup koncil, konco kecil kampung, grup di WA itu. Ada koncil SD, konco kecil waktu SD. TK-nya belum ketemu. Walaupun di teman-teman di SD itu ada teman-teman saya di TK. Di SMP juga ada teman-teman saya di SMP. Maka banyak uang pengeluaran tuh karena banyak grup saudara. Ya, kemudian SEMEA, saya punya teman-teman di SEMEA. Universitas itu punya banyak. Oleh karena saya punya di SAT, ST3, punya di UKRIM, punya di STTS, ada di pasca sarjana, jadi grup saya banyak, untuk sekolah itu banyak gitu. Dan kalau reunian, ada undangan reunian, itu seringkali membuat saya tuh, yang ini males nih datang gitu. Karena apa? Ya memang nggak enak aja, karena belum ada kenangan yang bagus di situ, atau kenangannya yang jelek. Tapi kalau yang bagian ini, wah semprintil saya. Kenapa? Ada kenangan-kenangan indah di sana. Anda ngerti kenapa itu terjadi? Karena memori masa lampau. Karena pengalaman masa lampau. Karena kenangan-kenangan masa lampau. Saya memutuskan untuk mengingat hal-hal yang indah, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang layak dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Karena hati kita itu seperti perbendaharaan, katakan perbendaharaan. Kalau Anda menampung dalam hatimu dengan hal-hal yang buruk, percayalah manifestasi kehidupanmu akan buruk dan cepat tuwek,
kempong perot gitu, saudara. Tapi kalau Anda menyimpan sesuatu yang indah, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang layak dipuji, itu awet nom. Itu resep awet nom ala Pak Tri, saudara. Ya, Anda boleh catat itu. Dan ayatnya itu ada, gitu. Nah, Rasul Paulus mengingat akan anak yang dikasihinya, yang bahkan dia pengen banget reunian dengan si Timotius ini. Sehingga dia mengungkapkan dalam ayatnya yang keempat, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah sukacitaku. Ini merupakan sebuah kenangan yang pernah dia alami, tetapi juga merupakan sebuah kerinduan untuk reunian, supaya penuhlah sukacita yang ada di dalam diri Paulus ini. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin. Pertanyaannya adalah, mengapa Rasul Paulus ingin ingat akan apa yang pernah dia lihat dalam diri Timotius. Dan bahkan dia tertarik untuk melakukan sebuah perjumpaan bersama-sama dengan dia. Kalau Anda perhatikan di dalam bagian itu adalah ayatnya yang keempat berkata, terkenang akan air matamu yang kau curahkan. Rupanya air mata yang dicurahkan oleh Timotius ini membuat Paulus tuh pengen banget ketemu. Yang saya percaya bukan air mata buaya pasti ya. Tapi itu merupakan titik turning point, sebuah perubahan di mana orang tuh sadar akan dosanya, sadar akan kejahatannya, sadar akan semua kebusukan yang dialaminya, dan dia sadar kalau orang ini tidak ketemu pribadi dengan Tuhan, maka dia akan menjadi intipen rokok. Sehingga orang itu memutuskan untuk berkata, aku butuh Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Yang kebanyakan kita pernah mengalami. Tatkala Anda begitu suntuk dan ketemu dengan Tuhan, Anda curahkan air matamu, bahkan hatimu serasa hancur, dan menceritakan akan segala kebusukan yang ada dalam hati. Sadar akan pelanggaran-pelanggaran, sadar akan dosa-dosa, dan berkata, Tuhan, hari ini kalau aku mati pasti masuk neraka. Tapi tatkala engkau ketemu dengan Tuhanmu dan berkata, terima kasih, engkau telah menjumpai aku secara pribadi, membuat aku menjadi anak yang kau cintai. Sebab dia berkata, kau berharga di mataku, mulia dalam pandangan mataku. Amin, saudara. Waktu Anda ketemu dengan Tuhan, pertemuan itu, perjumpaan pribadi itulah yang membuat setiap kita mungkin hancur hati, bahkan mencucurkan air mata. Yang mengubah orang itu menjadi pribadi yang lain. Yang oleh Rasul Paulus sebutkan, siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang. Yang baru itu apa? Yang baru itu pasti sebuah kehidupan yang penuh dengan harapan. Sebuah kehidupan yang berbeda dari kehidupan masa lampau. Yang berbeda adalah bukan hanya dengan kekuatannya sendiri pada saat menghadapi masalah, tetapi ada satu pribadi yang lain yang ada di dalam dirinya, ditandai dengan damai sejahtera dan sukacita. Bukan karena duit, melainkan karena Roh Kudus yang ada dalam kehidupanmu. Sehingga engkau berkata dalam hatimu, ada sesuatu yang berbeda. Bahkan Anda sendiri bingung. Waktu dulu kalau aku berbicara seperti ini gampang banget tersinggung. Kalau dulu pada suasana seperti ini aku gampang marah. Tapi sekarang ini kok bisa
tenang, ngadepi apapun dengan keteduhan, kedamaian. Dan Anda berkata, aku ini manusia berbeda Pak. Sehingga orang-orang lain berkata, ini sudah berbeda nih. Entah pikirannya yang sedang tergoncang atau apa. Tapi orang yang tahu di dalam Tuhan akan menyadari itu semua oleh karena rohnya yang tinggal di dalam diri kita. Dia berkata, my peace I give unto you, I live unto you. Dia berkata, aku berikan, aku tinggalkan kepadamu. Supaya damai itu akan membawa aliran-aliran mata air kehidupan. Membuat Anda sukacita, membuat Anda damai sejahtera. Dan itulah yang dilihat oleh Rasul Paulus dalam diri Timotius. Yang menjadi pertanyaan adalah, kapan terakhir kali Anda mengingat sebuah turning point yang membuat Anda berkata, kok yang dulu itu seperti ini sekarang kok berbeda ya? Kalau dulu tuh rasanya belum doa, Tuhan itu sudah memberikan berkat-berkat. Baru mikir berkat-berkat itu mengalir. Kalau dulu kok gampang banget, butuh apa Tuhan menyediakan. Tapi kalau sekarang rasanya kok Tuhan itu begitu jauh. Sehingga orang itu menyadari betapa hidupnya seolah-olah jauh daripada Tuhan lagi. Tuhan ingin membuat Anda begitu dekat dengan pribadinya. Sebuah gambaran yang dialami oleh anak Ishak yang namanya Yakub. Dia dinamai Yakub oleh karena memang seperti namanya itulah karakter hidupnya. Yakub sang penipu. Dia bukan hanya menipu diri sendiri, dia tipu ayahnya, dia tipu kakaknya, dia tipu mertuanya. Bahkan kalau Anda dekat sama dia, kena tipu juga saudara. Sampai kakaknya jengkel luar biasa. Pengen bunuh adiknya ini. Ayahnya juga mangkel oleh karena dia kelepasan berkat. Walaupun berupa kata-kata berkat. Tapi dia keceplosan. Kenapa aku tidak bisa membedakan antara Esau dan Yakub? Aku tahu ini suaranya suara Yakub, tapi tubuhnya dan bau tubuhnya itu seperti bau tubuhnya Esau. Karena seperti orang di padang, sehingga Ishak tertipu. Dan hari itu Ishak menyampaikan berkat-berkat kesulungannya buat Yakub, yang sesungguhnya dipersiapkan untuk Esau sebagai yang sulung. Kalau Anda perhatikan, begitu Yakub berjumpa dengan Tuhan di Sungai Yabok, maka ada perubahan hidupnya. Hari itu Tuhan berkata, kamu tidak lagi Yakub, kamu akan disebut sebagai Israel. Ada sebuah perubahan dalam hidupnya. Sebab si penipu ini akan diubah oleh Tuhan menjadi pemimpin atas bangsa-bangsa. Ada nubuatan yang akan dihidupi di masa yang akan datang. Ada raja-raja yang akan diperanakkan dari kehidupannya. Sebuah turning point perjumpaan pribadi dengan Tuhan mematahkan semua kutuk-kutuk masa lampaunya. Mematahkan semua niat-niat jahat dari kuasa iblis. Dan menjadikan berkat atas diri Yakub yang disebut Israel dan semua keturunannya. Yang walaupun 400 tahun bangsa itu sudah terpisah-pisah. Kalau 400 tahun itu kurang lebih katakanlah, kalau satu generasi itu 40, berarti 10 generasi. Sudah hilang, bahkan bahasa Ibrani itu sudah lenyap saudara. Tapi tahun 1967 itu menjadi sebuah bangsa yang baru. Walaupun dikencet dari negara-negara yang lain yang ada di sana, bangsa ini dilindungi oleh Tuhan. Amin saudara. Sebuah bangsa yang dimulai dari satu manusia, yaitu manusia yang sedia berjumpa dengan Tuhan. Manusia yang mau berubah di hadapan Allah. Manusia yang mau tinggalkan masa lampaunya untuk menghidupi dengan sebuah kehidupan yang baru.
sebuah jernih yang Tuhan telah bentangkan buat dia akan mengubah semua keturunannya. Bahkan Anda mengerti kalau Anda lihat di hadiah Nobel, urutan Nobel gitu ya. Ada puluhan orang yang terpampang di sana. Dan semua adalah keturunan Israel. Sampai satu kali ada orang yang jengkel banget. Di mana selalu ada orang Israel. Bahkan pemain bola itu juga keturunan Israel. Penemu-penemu apapun itu orang Israel. Jadi kita nggak mungkin bisa ninggalin segala ilmu yang memang dibuat oleh Tuhan melalui bangsa itu. Saudara mengerti di tahun 73 bangsa itu diserang. Negara yang begitu kecil tapi begitu survive dan menaklukkan bangsa-bangsa yang besar. Itu kembali bukan dengan kekuatan tapi oleh karena roh Tuhan yang telah menjadi jaminan atas hidup mereka. Anda lihat keputusan-keputusan yang dilakukan oleh bangsa ini ditunjukkan kepada kita melalui firman-Nya, membuat bangsa ini menjadi bangsa yang besar, yang sangat memberkati dunia ini dan bangsa-bangsa lain. Menjadi pertanyaan buat kita, terakhir kali Anda berjumpa dengan Tuhan, terakhir kali Anda sadar akan pelanggaran-pelanggaran saudara, terakhir kali Anda minta ampun sama Tuhan dan menempatkan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja kehidupanmu. Terakhir kali kapan engkau mengizinkan Dia untuk mengevaluasi akan kehidupanmu? Kalau Anda berkata, aku tahu terakhir kali pada saat masa yang seperti ini yang membuat aku berubah dan terus mengalami peningkatan perubahan hidup dari glory to glory, dari kemuliaan ke kemuliaan yang luar biasa. Hal yang kedua saudara, selain turning point yang dialami oleh Timotius yang membuat Rasul Paulus pengen ketemu dengan dia, bahkan dia bangga dengan penuh sukacita. Hal yang kedua, melihat akan pertumbuhan iman yang memang ada dalam dirinya. Diungkapkan dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima, dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Enike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ada tingkat 3 generasi paling tidak iman yang diperhatikan oleh Paulus, yaitu iman yang dimiliki oleh Lois neneknya, iman yang dimiliki oleh Eunike mamahnya, dan iman yang dimiliki oleh Timotius. Dari sini kita memperhatikan iman itu bertumbuh oleh karena suasana kekeluargaan yang luar biasa. Dari neneknya, mamahnya, bahkan diri Timotius. Yang menjadi pertanyaan begini saudara, apa mungkin saya itu memiliki iman yang bertumbuh dengan kedewasaan yang baik kalau enggak melihat iman dari mamahku atau iman dari nenekku? Mungkin enggak? Jawabannya saya percaya Anda mengerti. Karena ada orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin tidak ada hubungan dengan orang tuanya, bahkan nenek moyangnya. Dan membuat orang itu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan orang itu mengalami pertumbuhan iman yang berkenan di hati Tuhan. Sebab kuncinya bukan hanya orang tuanya atau neneknya yang punya iman. Kuncinya adalah pada keputusan orang itu sendiri. Banyak kan saudara kisah-kisah contoh orang-orang yang ada di sekitar kita lah. Saya sendiri bukanlah keluarga yang beriman kepada Tuhan sebelumnya. Tapi begitu saya ketemu dengan Tuhan, keputusan saya berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam aku.
Dan disitulah merupakan sebuah journey, sebuah kehidupan yang berkelanjutan. Yang saya percaya akan mempengaruhi untuk anak-anak saya. Dan bahkan cucu-cucu saya kelak. Tadi pagi kami mengevaluasi, saya ngobrol sama istri saya. Kira-kira kenangan-kenangan baik apa yang kamu alami sejak kecil? Beliau berkata, rasanya kenangannya baik semua. Karena punya papa yang baik, punya mama yang baik. Sampai ini mama umur 85. Mama umur 85. Kalau di rumah saya, saudara, buku-buku saya itu dilalap habis. Bacain semuanya. Nggak pakai kacamata. Alkitab dibaca. Buku-buku rohani dibaca. Dia cari, saya berkata, hidupnya itu seperti itu. Gak pernah yang namanya nyimpen rasa serik itu, gak pernah. Gak pernah nyimpen rasa sakit hati, gak pernah. Malah dia hadirnya tuh selalu memberikan keteduhan. Udah, gak usah dipikirin gitu aja, nanti lewat-lewat sendiri, lewat gitu. Cuma kadang-kadang dia itu pinter ngeramal. Ngeramal apa? Bukan untuk togel loh sekarang. Tapi dia berkata, setiap kali ada orang mimpi gitu ya, dia cerita, kemudian, oh mimpimu itu maksudnya begini. Ini sudah kejadian gitu. Apa yang dimimpikan oleh orang. Udah impen-impenin loh saudara. Kan ada orang yang impen-impenin gitu. Dia memutuskan untuk mimpi jadi orang kaya. Bisa enggak? Bisa. Angan-angan itu impen-impenin. Tapi bisa impian-impian yang pernah disampaikan kepada beliau. Dia bisa mentafsirkan ini, mimpi itu dan menjadi kenyataan. Demikian juga dengan hidup kami. Saya berkata, saya ngomong sama istri saya, si giver itu sama Yedida itu berbeda. Kalau giver tuh rasanya tuh hidupnya seneng terus gitu. Nggak ada ngalami pergumulan. Kalau Yedida, langsung istri saya berkata, Yedida juga seneng terus. Karena apa? Dia mengalami sesuatu dengan Tuhannya. Ya saya cerita dengan keluarga saya sendiri, baik buruk kan keluarga saya, saudara. Anda bisa evaluasi keluarga saudara sendiri. Dan hadirnya cucu saya membuat saya bersukacita, lebih bersukacita, saudara. Hadirnya dengan menantu saya tambah keluarga besar, tambah senang gitu. Saya percaya apa yang kita lakukan yang terbaik buat anak-anak kita. Kalau orang yang dipenuhi dengan segala yang baik, dia punya segala yang baik, kira-kira muncul yang buruk enggak, saudara? Muncul yang buruk enggak? Ya mungkin, karena keputusan dia adalah mengeluarkan yang buruk. Tapi dalam hidup kita ini, kalau kita sudah dipenuhi dengan segala yang baik, penuh kasih, penuh sukacita, penuh segala sesuatu, jarang sekali orang itu akan mengeluh. Saya mau sampaikan buat kita semua, putuskan untuk memiliki sesuatu yang baik. Putuskan untuk memiliki pikiran dan kenangan-kenangan yang indah. Waktu Anda munculkan itu, maka akan membuat hatimu tuh tenang, membuat hatimu sukacita. Satu hari si Daud ini perlu menceritakan kepada semua orang bagaimana dia berjumpa dengan binatang. Entah perjuangannya mengalami pertarungan dengan serigala, pertarungan dengan singa, pertarungan dengan beruang. Dia ceritakan kepada pemimpinnya, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba di padang. Kalau ketemu dengan beruang, ketemu dengan serigala, ketemu dengan singa, hambamu ini ambil itu. Akan jadi sate, jadi makanan yang enak buat para gembala. Hari itu membangkitkan semangat Saul yang sudah depresi melihat musuhnya yang tinggi besar. Saul berkata, ini orang bisa diperhitungkan. Ini orang ini bukan hanya ngecap. Orang ini bukan hanya bisa ngomong, tapi dia ngalami sendiri. Baik kalau gitu. Kamu berani menghadapi kecil,
singa, beruang, serigala sudah dibantai habis sama hambamu ini. Dia ingat yang baik-baik, saudara. Sehingga orang yang dengar hal yang baik-baik di mana dia berkata semua itu ditaklukkan oleh karena Tuhan yang menyertai saya. Demikian juga dengan orang yang tidak bersunat ini. Kita akan berikan dia makan buat burung-burung. Membuat pemimpinnya dengar, ngerti. Oh ini nekat ini, bener ini. Dah gini aja, kamu pakai pakaianku. Dia mencoba untuk mengenakan pakaiannya Saul. Malah nggak bisa melaku, saudara, nggak bisa jalan. Dia lepaskan dan kemudian dia berjuang. Dia mengingat akan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam hidupnya bersama-sama dengan Tuhan. Saya berkata, putuskan untuk mengingat hal-hal yang baik, yang indah, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Sebab itu Allah perbendaharaan yang akan menguatkan hidupmu. Yang ketiga, saudara, yang saya lihat pada apa yang membuat Rasul Paulus ini pengen melakukan sebuah perjumpaan kembali dengan Timotius adalah karena Timotius ini memiliki DNA yang baru. Yang diungkapkan dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara perhatikan ini. Bukankah ini DNA yang dimiliki oleh Yesus? DNA yang membuat orang lain semangat. DNA yang membuat orang lain memiliki pengharapan yang baru. Yaitu roh yang bukan roh ketakutan, roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang penuh dengan kasih, dan bahkan roh ketertiban. Dan disinilah dia melihat pertumbuhan yang dimiliki oleh Timotius untuk bersama-sama kita renungkan. Iman Timotius itu bertumbuh, bahkan mengobarkan kasih yang ada di dalam dirinya dengan karunia-karunia yang Tuhan telah berikan kepadanya. Saudara perhatikan, coba cek pada diri kita sendiri. Apakah masih ada ketakutan dalam dirimu menghadapi akan hari esok? Ketakutan, keminderan, dan kemudian membuat Anda merasa malu kalau berdiri di depan banyak orang. Kalau itu yang terjadi, saudara perhatikan. Jangan sampai itu membunuh dan membinasakan hidupmu. Karena orang yang banyak rasa malu, banyak merasa tertindas, membuat orang itu ketakutan. Itu perbuatan yang dikerjakan oleh iblis. Mulai hari ini katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus, aku telah menerima roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Bukan roh ketakutan lagi, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Yang kedua yang kalau saudara perhatikan, karunia yang Tuhan anugerahkan bukan hanya roh bukan roh yang membangkitkan kekuatan, tapi juga roh yang membuat kita itu memiliki kasih, belas kasihan, yang kalau Anda ketemu dengan orang-orang tertentu tiba-tiba Anda terdorong untuk memberkati, terdorong untuk memeluk orang itu, terdorong untuk mendoakan orang itu, terdorong untuk dekat-dekat dan memberikan kesempatan untuk orang itu menceritakan apa-apa yang dialami. Karena banyak orang sekarang itu mengalami lonely, saudara. Merasa kesendirian sehingga tidak bisa curhat. Begitu ketemu dengan Anda, tiba-tiba orang itu bilang terocos, menceritakan akan pergumulan-pergumulannya. Siapa yang pernah mengalami seperti itu, saudara? Amin, saudara. Orang-orang ini cerita, belum kenal banyak, tapi tiba-tiba orang ini seperti percaya dengan Anda. Dia ceritakan akan semua jiwa yang dimiliki yang ada dalam dirinya. Perasaannya. Menurut saya itu karunia Tuhan. Membuat orang bisa percaya kepadamu.
Karena orang yang curhat kepada saudara, saudara perhatikan ini. Orang itu percaya kepada Anda. Orang itu percaya kepada Anda. Anda minimal bukan orang yang suka ngember. Hati-hati saudara. Ini kalau Anda dengar cerita dari orang, jangan ceritakan kepada orang lain. Cukup Anda simpan dan kemudian bawa di hadapan Tuhan. Sebab itu pergumulan pribadi. Saya sampaikan ini bukan karena saya pendeta, tapi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena setiap anak-anak Tuhan akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Mereka akan menumpahkan isi hati mereka. Dan di situ Anda berdoa, Tuhan, apa yang harus aku sampaikan buat orang ini? Dan tiba-tiba Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Anda akan cerita kepada orang itu dan dia akan mendapatkan keteduhan, kedamaian. Bahkan Anda bisa peluk dia, doakan dia supaya dibebaskan dari semua ketakutannya. Amin, saudara. Yang berikutnya, saudara lihat di situ, selain membangkitkan kekuatan kasih, tetapi juga tertib. Kemarin ada seorang, ya memang ini manusia langka buat saya ini. Tiba-tiba datang dia berkata, Bapak yakin kalau saya jadi presiden? Tuhan itu siapkan saya itu jadi presiden gitu. Yang saya yakini, ya saya nyebut nama seseorang yang saya akan pilih gitu. Ya memang banyak orang akan pilih dia. Dia akan menjadi presiden, tapi tiba-tiba dia akan mundur, kemudian gantiin saya jadi presiden. Buat saya nggak masalah orang itu ya, kamu jadi presiden silahkan ya. Ini yang kedua yang menjengkelkan saya. Saudara tahu permaisuri presiden, permaisuri saya nanti siapa? Anak bapak Ketaki gitu. Nah itu saya mulai jengkel itu. Saya berkata dalam nama Yesus gitu. Enggak. Nah ada loh orang-orang yang model gitu. Dia merasa bahwa dituntun oleh Tuhan. Dia merasa dipilih oleh Tuhan jadi presiden berikutnya. Tahun berapa? 2024 nekat banget ya wong iki. Saya ngajak dia untuk berpikir, coba inilah Pak, ini tenang. Seandainya Anda ini lingkupnya kecil aja, di Greenwood lah, presiden Greenwood itu namanya Pak RT, gitu. Pak RT Greenwood gitu, RT 001. Kalau presiden Greenwood di RW itu namanya Pak RW gitu. Nah di Greenwood ini seandainya kami itu memilih jadi ketua RT itu kan pilihan. Nama ini, dan kemudian orang itu punya satu hak untuk menoblos hanya satu orang saja. Tidak bisa noblos yang lain. Satu orang saja. Itu pasti yang ditoblos adalah orang yang dikenal, betul? Yang dikenal. Dan tahu program-programnya, oh ini orang itu seperti ini ya, paling tidak lebih baik dari yang lain, pilihannya kan seperti itu. Tapi orang ini ngeyel rak karuan. Lah Anda dikenal di masyarakat sekelilingmu enggak? Jangan-jangan anakmu sendiri enggak kenal kamu. Jangan-jangan istrimu sendiri enggak kenal kamu. Saya tanya sama dia, anakmu yang nomor 1 lahir tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Waduh lali aku Pak. Dah, wong be anak lali, jangan-jangan nanti be bojone juga lali. Dia bilang. Nah ini yang namanya keseimbangan gitu. Jangan-jangan orang ini memang saya bilang, hapuslah dari pikiran-pikiran itu. Yang saya maksudkan harus ada keseimbangan. Alkitab mengajarkan kepada kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Allah hebat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia besar, dia dahsyat. Dia bisa memungkinkan sesuatu yang tidak mungkin. Amin, amin. Tapi ada ukurannya. Dikenal enggak sama masyarakat di situ? Masa ujuk-ujuk langsung dipilih jadi presiden? Modalmu tuh apa? Menurut aku modal madu loh. Itu yang saya lihat. Ya saya ngomong sama dia sebagai gembala ya, saya ngomongin sama dia. Mumpung orangnya ora ono ya ora apa-apa. Jadi saya ngomong sama orang ini, saya berkata, coba kamu renungkanlah. Kira-kira apa yang membuat Tuhanmu itu memilih kamu
sehingga engkau mau jadikan presiden? Dia berkata, Bapak tahu, nanti Tuhan itu akan menyatukan seluruh orang Kristen dan orang non-Kristen. Mereka yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu mereka akan mengumpulkan duit mereka untuk saya kelola, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Tepuk tangan. Gitu. Jangan, saudara, jangan. Karena memang ngecape rak karuan. Tapi yang saya mau katakan kepada saudara adalah harus ada yang namanya kebenaran ini. Dalam roh, ya nggak bisa diukur. Mujizat lah, oke. Tidak ada yang mustahil. Yang model kayak ini dibuat, ya bolehlah, tidak ada mustahil gitu ya. Karena dia memutuskan seperti itu. Tapi kebenarannya, benar itu ada ukurannya. Benar itu akan tampak dalam kehidupan. Benar itu yang membuat Anda dan saya ngerti bahwa ternyata harus ada keseimbangan. Yang itu yang disebut oleh Rasul Paulus. Dia mengungkapkan akan bahwa itu penyertaan yang dinyatakan oleh Tuhan untuk dikembangkan bukan karena kita memiliki roh ketakutan, tapi roh keberanian, karena kita memiliki kasih dan ketertiban oleh karena melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, disinilah saudara yang seringkali buat kita semua perlu mengevaluasi. Tuhan menyatakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Dia berkata, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Yang saya berkata, saya sebutkan di situ adalah di mana Tuhan itu memerdekakan kita dari sebuah kebinasaan. Yang pada saat Anda percaya kepada Tuhan, maka kita itu dilepaskan dari kebinasaan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 disebutkan di sana. Kamu tidak hidup dengan dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, di sini saya berkata bahwa kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan mana yang sempurna. Membicarakan tentang hidup dalam roh dan hidup dalam daging akan tampak, saudara. Hidup dalam roh, orang itu akan mempertimbangkan segala sesuatu untuk berkenan kepada pribadi Allah yang agung, yang memperhatikan, mempedulikan, bahkan menghitung semua yang kita kerjakan. Bahkan taburan-taburan yang Anda lakukan. Jangan berpikir taburan yang baik saja, tapi taburan-taburan yang tidak baik itu akan dihitung semuanya. Sampai suatu hari apakah itu akan di-delete oleh karena kemurahannya, atau justru itu akan bertumbuh yang membuat Anda dan saya berkata, loh aku kok menuainya kok kayak gini. Aku sudah menabur tapi tuaian yang aku dapatkan kok kosong semua. Anda pernah dengar tuh, orang yang diberkati begitu banyak, tapi tidak ada hasil yang bisa dinikmati. Orang itu kelihatannya berkatnya banyak luar biasa, tapi nggak bisa menikmati berkatnya. Sehingga orang itu frustasi dan ujung-ujungnya bunuh diri. Karena dia merasa, loh aku percuma, apa yang aku lakukan semuanya itu sia-sia. Itu yang diungkapkan oleh Raja Salomo. Semua itu seperti menjaring angin. Sehingga dia frustasi dalam hidupnya. Dia berkata, yang dulu ada, sekarang ada, besok pasti akan ada lagi. Dia memperhatikan akan masa-masa lampau. Oh itu pernah itu terjadi yang kayak gini. Dia alami, bayangkan istrinya aja berapa itu? 1000 ya. Begitu banyaknya. Sehingga dia menyebut semuanya itu sia-sia. Hampa dalam dirinya. Karena sebenarnya harus diisi dengan pengenalan akan Tuhan. Dan hidup dalam menyukakan hatinya.
Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Roma 8 ayat yang ke-10. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Saya berkata, dalam hal ini saudara, waktu Anda mengalami dan ngerti Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, semua yang daging, semua pertimbangan-pertimbangan manusia itu akan sirna dengan sendirinya. Sehingga orang berkata, kok bodoh banget ya orang seperti ini. Justru kenal akan Tuhan, dia ngerti, dialah segalanya dalam kehidupanmu, yang akan mengubah pola pikir kita untuk kita senantiasa memperkenan hati Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Jikalau roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh yang diam di dalam kamu. Saya berkata, inilah yang namanya kehidupan kekal. Orang berpikir bahwa orang yang mati itu sudah selesai. Enggak, saudara. Memang kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa, yang artinya pikiran, perasaan, dan kehendak, tapi tinggal di dalam tubuh. Bukan manusia roh seperti setan yang tidak kelihatan. Bukan manusia roh yang tidak bisa nikmati. Bahkan beberapa orang yang pernah diizinkan ke surga, mereka menikmati apa-apa yang Tuhan telah sediakan di sana. Karena perasaan mereka bisa ngerasa, jiwa mereka ada di situ. Mereka bergembira, bersukacita, bahkan gak mau pulang ke tubuhnya. Dia pengen tinggal di sana selama-lamanya. Yang saya percaya tatkala orang yang ada di dalam Kristus, maka orang itu tidak akan mengalami ketakutan. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-13, ini ayat yang terakhir. Kisah Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-13, kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara, akan tampak apakah Anda sebagai pengikut Yesus atau hanya sekedar Kristen, akan tampak dalam kehidupan saudara dan saya dari hari ke hari. Orang akan tahu ini murid Yesus, ini hanya sekedar KTP. Orang itu akan tampak dalam kehidupannya. Hari ini Tuhan ingin mengajar semua kita untuk kita bersama-sama hidup menjadi berkat bagi orang lain dengan menyadari bahwa iman itu seringkali dipengaruhi oleh keluarga, tetapi juga adalah keputusan pribadi untuk berkata, enggak, aku mau menjadi pengikut Kristus sejati. Aku mau menyerahkan roh, jiwa, dan tubuhku senantiasa, setiap hari, setiap saat. Aku mau memutuskan segala keputusan yang telah diputuskan surga untuk menjadi keputusanku. Orang itu memiliki roh yang bukan penakut, tapi hidupnya senantiasa buat Tuhan. Tapi juga dia akan mengalami pertumbuhan yang akan dilihat oleh orang-orang sekitarnya. Dan orang berkata, ini loh orang dewasa di dalam Tuhan. Keputusan-keputusannya, perkataannya bijaksana dan adem kalau dirasakan. Dan yang juga di situ Tuhan ingin menunjukkan ada DNA yang baru yang mengubah dari hari ke hari dalam kehidupannya untuk supaya dia menjadi terang bagi banyak orang. Amin, saudara. Marilah kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Ada satu lagu yang saya ingin nyanyikan, itu lagu lama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
aku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita sambut firman Tuhan dengan puji-pujian, karena Tuhan telah memberikan kuasa kepada setiap orang yang percaya untuk menaklukkan musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Ku dikuasa dari Raja Mulia, bila Allah bersama. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, jadilah aku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Pakai kuasa Raja Mulia, Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saudara, saya kemarin membaca sebuah artikel di mana seekor rusa itu kalau berlari bisa 90 km per jam. Cepat banget, kayak angin larinya. Sedangkan seekor harimau atau seekor singa itu kalau berlari hanya 58 km per jam. Bandingkan 90 km per jam dengan 50 km per jam. Nek balapan lari cepetan mana saudara? Ya jelas yang 90 km per jam. Tapi kenapa si rusa itu seringkali mudah ditangkap oleh harimau? Saudara tahu? Sementara dia memiliki keyakinan, kekuatan yang hebat. Tapi ada sesuatu yang buruk dalam dirinya. Yaitu apa? Ketakutan. Takut. Kalau dia nggak mikirin rasa takut, dia hanya lari tunggang langgang. Orang bedanya dari berapa ini? 90 kurangi 58 berapa ini? 32 km per jam. Ya dia sudah lari 32 km itu kira-kira di mana itu? Larinya begitu kencang saudara. Dan pasti nggak akan ketangkap. Tapi rasa takutnya membuat dia mudah sekali ditangkap.
kan ya, singa akan mangung. Wow, auman singa itu 11 mile sekali dia teriak. 1 mile itu berapa? Mungkin lebih dari sekitar 5 kilometer, saudara. Teriakan harimau itu menggelegar di depan, membuat rasa takut dari si rusa itu berpaling dan kemudian tangkap. Ngomong sama sebelahnya, kamu itu rusa loh, punya kekuatan yang hebat. Anda kan seringkali menyanyi, seperti rusa rindu sungaimu. Tapi Tuhan memberikan kepada Anda roh yang tidak takut, sehingga Anda bisa lari dengan kekuatan yang baru. Amin. Saya berharap setiap kita ngerti apa yang Tuhan ajarkan. Karena sesungguhnya Dia yang besar itu tinggal dalam hidupmu. Dia menjamin atas kehidupanmu. Perlindungannya itu lengkap buat masing-masing kita. Dan tidak akan pernah engkau dibiarkan, sebab Tuhanmu itu penjaga Israel. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, sungguh besar Tuhanku. sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Engkau Raja, Terpujilah Engkau Raja, katakan segala terpujilah Engkau Raja. terpujilah Engkau Raja, segala raja. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang telah memperhatikan dan menolong setiap kami untuk sedia dievaluasi oleh firman-Mu sendiri. Dan Kau temukan masing-masing kami sebagai orang-orang yang percaya dan layak dipercaya. Biar masing-masing kami terus melihat akan kekuatan Tuhan yang begitu dahsyat, yang telah diinvestkan dalam hidup setiap pribadi, untuk kami bergerak dan memanifestasikan kasih karunia apa yang Tuhan telah lengkapkan dalam diri kami, supaya dunia melihat perbuatan yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan nyatakan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Apa yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan kami mengerjakannya, dan Engkau dimuliakan atas setiap ketaatan kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang percaya dan diberkati berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman? Mari silakan. Asli, awas lain. Filipi ke Galilea, terjadi berarti gara-gara dia. Telah dia ke Samaria, hatiku bersuka karena Yesus setia. Kota Daud sampai ke Yudea, jangan takut karena Tuhan beserta. Betania jalan ke Bethesda, dalam Tuhan masa depan sungguh ada. Walaupun orang yang berdosa, tak pernah sedikit pun dia tinggalkan.
akan bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Saudara, nanti sore jam 4 anak-anak kita yang akan bergabung dengan Anlis, mereka akan kumpul untuk kita mulai apa yang telah ditaruh oleh Tuhan dalam diri anak-anak Tuhan ini, dan doakan supaya mereka bertumbuh sebagaimana apa yang telah didoakan sekian lama. Anlis punya moto bertumbuh dengan cara menolong orang lain bertumbuh. Jadi orang itu akan bertumbuh kalau dia itu menolong orang lain bertumbuh. Itu sebabnya kita selalu berdoa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bawa doa, persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, inilah persembahan yang telah diputuskan dan dilakukan oleh anak-anak-Mu. Dalam ketaatan mereka mengerjakannya, dan biarlah Engkau Tuhan yang menguduskan baik perpuluhan janji iman nasar yang dikerjakan, semua dikuduskan oleh karena kasih-Mu sendiri. Hamba percaya Tuhan, Engkau akan lipat gandakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia pada saat penyelenggara dan yang memanage keuangan ini mengerjakan dengan ketaatan. Banyak orang diberkati dan apapun yang dibuat itu akan berhasil dan beruntung. Saudara, kedangkan tanganmu, pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan kau melewati hari-harimu dengan penuh sukacita dan menikmati segala yang baik di dalam dan di luar yang apa yang kau kerjakan, dengan tangan Tuhan yang menyertai engkau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, Amin. Terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.